Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini saya akan melanjutkan episode dari sebelumnya. Tanpa lama-lama lagi mari kita mendengarkan ceritanya. Bab 79, Pedang Suksin Patah. Dalam persepsi Yun Hao, nafas datang dengan cepat, dan setelah beberapa kedipan mata, dengan keras, seorang pria parubaya jatuh dari langit dan mendarat di lapangan. Pria parubaya ini memiliki kekuatan yang kuat dan aura yang kuat, dan dalam persepsi Yun Hao, orang ini memiliki tingkat keberadaan yang sama dengan Yun Ying, tetua keluarga Yun yang telah berhubungan dengan sebelumnya. Puncak alam roh berkumpul. Meskipun keluarga Yun adalah keluarga kaya di Kabupaten Beihan, tapi kekuatan terkuat keluarga Yun hanya ada di alam Yuangang. Di puncak alam roh pengumpulan, di keluarga Yun, dia sudah menjadi pria besar. Saat kaki pria parubaya itu mendarat, vitalitas yang kuat tiba-tiba meletus, memicu badai dan menyapu ke arah Yun Hao. Hah! Yun Hao langsung mencabut pedangnya dari sarungnya, dan cahaya pedang mengalir seperti sembaran, menebas menghadapi badai. Ujung tajam, itu merobek badai yang menyapu di depannya. Dan pedang suksin di tangan Yun Hao juga mengeluarkan suara klik yang halus. Tubuh pedang, yang sudah penuh dengan retakan, menambahkan beberapa retakan. Alis Yun Hao sedikit berkerut. Tingkat kerusakan pada pedang suksin terlalu serius. Bahkan jika dia dapat memperbaiki beberapa formasi di dalam pedang, tetapi bahannya adalah hal yang paling penting, jika bahan pedang itu sendiri tidak dapat diselesaikan, itu seperti wanita pintar tidak bisa memasak tanpa nasi. Jika Anda tidak dapat menemukan bahan yang tepat untuk memperbaikinya, saya khawatir tidak akan lama lagi pedang ini akan hancur total. Ini adalah pedang yang dia tempa sendiri di kehidupan sebelumnya, dan diberikan kepada muridnya Chang Yao, yang memiliki arti yang sangat khusus baginya, jadi sangat mendesak untuk memperbaiki pedang suksin. Di sisi lain, pria parubaya yang baru saja tiba menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Meskipun hanya sedikit kekuatan yang aku keluarkan sesuka hati, tapi kamu bisa menangkapnya. Sepertinya putra benih liar Yun Tianquo memiliki beberapa kemampuan. Idiot lain yang tidak bisa memuntahkan gading dari mulutnya. Xiao Hei segera bergegas ke sisi Yun Hao. Sebagai anjing yang setia, rasanya Yun Hao mungkin tidak bisa menangani orang ini. Jadi ia segera memasang postur ingin menerkam dan menggigit. Pria parubaya itu mendengus dingin, spesies liar, anjing liar berambut hitam, berani melakukan pembunuhan di keluarga Yun. Saya ingin Anda terlihat baik. Xiao Hei menyeringai dan tersenyum, percaya atau tidak, tuan anjing menggigitmu sampai mati. Wajah Yun Feihu bergetar, dan telapak tangan kanannya yang menggantung tiba-tiba terangkat, dan vitalitas berubah di tangannya, berubah menjadi pusaran air. Yun Tianquo tidak tahu bagaimana mendisiplinkan putranya, maka aku akan mengajarimu bagaimana menjadi pria untuknya. Suara itu jatuh. Tangan kanan Yun Feihu tiba-tiba bergetar, dan pusaran vitalitas menjadi lebih besar langsung di udara, dan udara serta cahaya semuanya tersapu oleh pusaran ini, berubah menjadi badai tornado, meledak ke arah Yun Hao dan Xiao Hei. Saat itulah itu terjadi. Seorang sosok wanita tiba-tiba terbang di depan tornado. Tangan wanita itu disegel, dan cahaya seperti mimpi berputar-putar di sekitar ujung jarinya, dan kemudian suara ombak yang bergejolak terdengar. Tutupi anjing laut wanita itu mendengus pelan, dan sidik jari terbentuk, dan sidik jari itu berubah menjadi sepotong air laut dalam sekejap, dan laut tersapu, menenggelamkan badai tornado. Sisi yang berlawanan, Yun Feihu, yang bergerak, memiliki wajah jelek dan berkata, Yun Ying, kamu berani menghentikanku? Wanita bernama Yun Ying berkata dengan tenang, jika Penatua Flying Tiger bersikeras untuk bergerak, maka saya hanya bisa menyinggung perasaan. Kamu mengancamku? Yun Feihu berteriak, menggertakkan giginya, tinjunya mengepal, dan persendiannya mengeluarkan suara klik. Yun Ying, jika Penatua Flying Tiger harus memahaminya seperti ini,
bukan tidak mungkin. Ngomong-ngomong, saya baru saja kembali, dan saya punya kabar baik sebelum saya sempat memberitahu Anda. Beberapa waktu lalu, saya telah lulus penilaian Akademi Bela Diri King Feng dan menjadi murid inti. Seifu Nguyen adalah Akademi Bela Diri Kekaisaran. Menjadi murid inti di Akademi Bela Diri King Feng sudah setara dengan melangkah ke lingkaran atas dinasti King Feng dengan satu kaki, memiliki lapisan identitas, belum lagi dia Yun Feihu, bahkan jika dia adalah wanita tua dari keluarga Yun, di depan Yun Ying, dia harus sopan. Wajah Yun Feihu berubah drastis, dan kemudian dia mendengus, lalu menatap Yun Hao, dan berkata, "Aku akan membiarmu pergi kali ini. Sebaiknya kamu memberiku pengekangan, jika tidak, kamu tidak bisa seberuntung itu setiap saat." Katakanlah, Yun Feihu langsung mengambil Yun Shaoyang di tanah, melompat, dan terbang menjauh. Adapun orang-orang lain yang jatuh ke tanah dan sengsara, mereka tidak peduli. Setelah Yun Feihu pergi, Yun Ying berbalik dan menatap Yun Hao. Wanita ini memiliki wajah yang cantik, dan ada aura di alisnya. Yun Hao juga menatap Yun Ying. Dia pernah mendengar nama ini, dan ayahnya ada di aula seni bela diri pedang gila, dan dia sering menyebutkannya. Menurut hubungan darah keluarga Yun, ini adalah sepupunya. Saat itu, saudara laki-laki dan ipar Yun Tianquo terbunuh, hanya menyisakan satu putri. Ketika Yun Tianquo meninggalkan Kabupaten Beihan, dia berencana untuk membawa Yun Ying pergi dan membesarkan mereka bersama. Tapi Yun Ying, yang masih muda, disukai oleh seorang pria kuat di Akademi Bela Diri King Feng, dan kemudian pergi ke Akademi Bela Diri King Feng. "Terima kasih," kata Yun Hao. Meskipun, bahkan jika Yun Ying tidak datang sekarang, dengan Xiao Hei di sini, Yun Hao masih bisa aman dan sehat di keluarga Yun. Tapi tidak peduli apa, Yun Ying memang membantu. Yun Ying tanpa ekspresi dan berkata, "Untungnya, kebetulan aku baru saja kembali dari Akademi Bela Diri King Feng, jadi aku bisa membantumu keluar dari pengepungan. Ini bukan kota Liu Yun, Anda berada di kota Liu Yun, bahkan jika Anda menyebabkan bencana besar, paman kedua dapat mencoba yang terbaik untuk membantu Anda mengelilingi lapangan. Tetapi di Kabupaten Beihan, tidak peduli sebelum berbicara atau melakukan sesuatu, Anda harus memikirkannya dengan hati-hati. Jika Anda mendapat masalah, Anda tidak hanya akan kehilangan nyawa Anda sendiri, tetapi juga melibatkan paman kedua." Meskipun Yun Ying adalah niat baik, tapi pasti ada beberapa pelajaran dalam kata-kata itu. Yun Hao berkata dengan tenang, "Saya hanya melakukan apa yang saya inginkan." "Kamu," Yun Ying sedikit marah, lalu berkata, "Lakukan sesuka hatimu, siapa yang tidak, tetapi hanya jika Anda memiliki kekuatan." Setelah itu, Yun Ying juga berbalik dan pergi. Xiao Hei terus menggosokkan kepalanya ke kaki celana Yun Hao dan berkata, "Tuan, gadis ini tidak berhati buruk." Yun Hao melirik Xiao Hei dan berkata dengan ringan, "Jangan lupa bahwa kamu adalah serigala." Xiao Hei, Wang, Yun Hao. Selanjutnya, Yun Hao kembali ke rumah, dan Xiao Hei sedang berbaring tengkurap di pintu, mengawasi pintu. Di dalam rumah, Yun Hao mengeluarkan pedang Suxin. Tubuh pedang penuh dengan retakan, dan tampaknya akan benar-benar hancur kapan saja. Sama sekali tidak mungkin untuk memperbaikinya sepenuhnya, tetapi masalah pertama adalah menghapus retakan di pedang. Yun Hao berbisik pada dirinya sendiri, dan jika Anda ingin menghapus retakan ini, bahan yang paling penting adalah Gengjin. Ketika dia berada di kota Liu Yun, dia meminta pria gendut itu untuk membantu mengumpulkan bahan susunan, dan omong-omong, dia juga menulis kebutuhan Gengjin kepada pria gendut itu. Tapi pria gendut itu tidak mengumpulkan heptane apapun. Menurut apa yang dikatakan pria gendut itu, Gengjin terlalu langka, dan di seluruh dinasti King Feng. "Saya khawatir hanya keluarga kerajaan yang memiliki sedikit cadangan, dan jika Anda ingin menemukan Gengjin, Anda harus bergantung pada nasib Anda." Setelah beberapa saat, Yun Hao duduk, dan kemudian menggunakan pedang Yuan untuk menghangatkan roh pedang,
dan kemudian menggunakan kekuatan spiritualnya untuk secara bertahap memperbaiki beberapa formasi, dan sebelum dia menemukan Gengjin, dia bisa memperbaikinya sedikit, yaitu sedikit. Dalam sekejap mata, lebih dari 1 jam berlalu. Yun Hao memperhatikan bahwa ayahnya sudah kembali, jadi dia menerima pedang Susin. Mencicit, Yun Tiankuo mendorong pintu kayu dan masuk. "Ayah, ada apa?" Yun Hao melihat bahwa wajah ayahnya tidak terlalu tampan, jadi dia tahu hasilnya. Tetapi dia masih berinisiatif untuk membuka topik. Yun Tiankuo menggelengkan kepalanya dan berkata, wanita tua itu sedang mundur dan tidak bisa melihatnya. Yun Hao berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa. Karena mereka semua telah kembali ke Kabupaten Beihan, mereka akan dapat bertemu cepat atau lambat." Yun Tiankuo mendengus dan menatap Yun Hao. "Haoer, aku melihat Yingzi, aku mendengar Yingzi berkata, kamu mengalahkan Yun Shaoyang dan mereka." "Yun Hao, saya memberi pelajaran." Petik 2. Yun Tiankuo mengerutkan kening, menghela nafas, dan berkata, "Haoer, tidak ada gunanya ayahku. Aku masih marah ketika kamu datang ke Kabupaten Beihan." Yun Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayah, anak itu tidak masalah." "Yun Tiankuo, Yingzi memberitahuku bahwa Akademi Bela Diri King Feng merekrut murid baru-baru ini. Meskipun Anda sekarang telah melewatkan waktu untuk mendaftar penilaian, tapi Yingzi sekarang adalah murid inti dari Akademi Bela Diri King Feng, dan dia akan pergi mencari hubungan untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan Akademi Bela Diri King Feng untuk menambahkan nama Anda ke penilaian." Yingzi berkata, "Menilai dari kekuatan bahwa Anda dapat mengalahkan Yun Shaoyang, lulus penilaian adalah kepastian, dan ketika Anda memasuki Akademi Bela Diri King Feng, dia akan membiarkan gurunya menyertakan Anda di puncak segel kekaisaran. Akademi Bela Diri King Feng, ada total 7 puncak, kekuatan keseluruhan puncak segel kekaisaran, peringkat ketiga. Jika Anda dapat bergabung dengan puncak segel kekaisaran, semuanya akan mudah di masa depan. Secara keseluruhan, jika wanita tua itu benar-benar tidak mau mengolah Anda, maka Anda akan pergi ke Akademi Bela Diri King Feng." Yun Hao mendengus dan tidak banyak bicara. Jika dia ingin pergi ke Akademi Bela Diri King Feng, dia bisa pergi kapan saja. Ketika dia berada di makam kuno hidup dan mati, dia menyelamatkan Qin Lan dari Akademi Bela Diri King Feng 2 kali. Dia ingat bahwa Qin Lan adalah master puncak dari puncak pedang kekaisaran. Sekarang, bahkan tanda master puncak-puncak pedang kekaisaran, pedang terbang Youlan, ada di tangan Yun Hao. Melihat Yun Hao tampaknya tidak tertarik, Yun Tiankuo berkata lagi, "Haoer, sementara Yingzi kembali, kamu meluangkan waktu untuk bertemu Yingzi lagi, bagaimanapun juga dia adalah sepupumu. Selain itu, ketika saya bersiap untuk membangun aula seni bela diri pedang gila di kota Liuyun, Yingzi benar-benar diam-diam pergi ke kota Liuyun dan memberi saya perak. Gadis ini sangat penyayang." Yun Hao mengangguk dan berkata, "Ayah, aku tahu. Selama beberapa hari berikutnya, itu tidak bermasalah." Bagaimanapun, Yun Ying kembali sebagai murid inti Akademi Bela Diri King Feng, dan sisanya memiliki banyak kekhawatiran tentang memindahkan Yun Tiankuo dan Yun Hao. Dan Yun Hao, setengah dari waktu dihabiskan untuk mengolah teknik penciptaan primordial, menyempurnakan tubuh daging langit dan bumi, dan setengah waktu lainnya dihabiskan untuk memperbaiki pedang Suxin. Hari ini, sebuah peristiwa besar terjadi di Kabupaten Beihan. Yan Wen, wakil pemilik gedung Baodan, ditemukan telah berzina di lembah api. Yan Wen melarikan diri karena takut akan kejahatan, dan keberadaannya tidak diketahui. Pada sore hari yang sama, Linger, seorang murid Mu Baifeng, kepala alkemis gedung Baodan di Kabupaten Beihan, datang ke keluarga Yun dan pergi ke halaman lain-lain. Berita itu dengan cepat sampai ke telinga Yun Shaoyang. Yun Shaoyang, yang masih berbaring di tempat tidur memulihkan diri dari luka-lukanya dan seluruh tubuhnya ditutupi perban, tiba-tiba melompat.
Nona Linger selalu memiliki kesan yang baik tentang saya. Dia pasti tahu bahwa saya diperhitungkan oleh penjahat tercela dan jahat Yun Hao, dan dia ingin pergi ke Yun Hao untuk menghela nafas untuk saya. Cepat bawakan pakaianku, aku ingin mengganti pakaianku dan pergi menemui Nona Linger. Di bawah, layanan beberapa pelayan, Yun Shaoyang dengan cepat selesai mengganti pakaian dan berpakaian, dan segera langsung pergi ke halaman lain-lain dengan tergesa-gesa. Bab 80, Kebenaran Terungkap, datang ke Menara Baodan lagi. Di halaman lain-lain keluarga Yun, Linger datang ke kediaman Yun Hao. Dalam beberapa hari terakhir, Yun Tianquo telah keluar pagi-pagi sekali setiap hari dan belum kembali sampai malam. Di sebelah pintu kayu, Xiao Hei berbaring tengkurap seperti anjing, lidahnya menjulur, menjilati bulu di tubuhnya dari waktu ke waktu. Benda ini sepertinya benar-benar melupakan semangat menjadi serigala. Melihat Linger tiba, Xiao Hei tiba-tiba berdiri, terlihat intim, dan ingin berlari ke pelukan Linger. Dalam perjalanan ke Kabupaten Beihan bersama, Linger sudah tahu bahwa ini adalah anjing yang tidak senonoh, jadi dia segera menunjukkan sosoknya dan menghindari samping. Yun Gonsi, Linger berteriak ke arah ruangan di depannya. Di dalam rumah, di depan Yun Hao, pedang Suksin dibungkus dengan pedang Yuan dan digantung di udara, dan kekuatan spiritualnya, dengan aliran keluaran yang stabil, disuntikkan ke pedang Suksin untuk perbaikan formasi. Begitu Linger datang, dia merasakannya. Tapi itu pada saat kritis untuk perbaikan formasi kecil, jadi saya mengabaikannya. Berdengung, dengan kekuatan spiritual Yun Hao, dalam formasi kecil di tubuh pedang, gumpalan terakhir pola spiritual diuraikan, dan tiba-tiba, pedang Suksin sedikit bergetar, dan ujungnya beberapa poin lebih kuat dari sebelumnya. Yun Hao menyingkirkan pedangnya dan berjalan keluar rumah. Hampir pada saat yang sama, Yun Shaoyang juga muncul, terlatih-tatih ke sisi ini. Linger, melihat Linger, wajah Yun Shaoyang penuh kegembiraan. Dia duduk di atas kepalanya di samping Xiao Hei hari itu, wajahnya menghadap ke tanah, hidungnya runtuh, meskipun dia telah diperbaiki, tetapi lukanya tidak sembuh, ekspresinya bersemangat, dan dia tiba-tiba menarik lukanya, menyeringai kesakitan, dan terengah-engah. Linger melihat penampilan Yun Shaoyang, dengan sedikit kejutan di matanya, dan berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" Yun Shaoyang mengertakkan gigi dan melirik Yun Hao, lalu berkata, "Linger, jangan khawatir, aku sangat baik, aku tidak menyangka bahkan kamu tahu tentang masalah ini, dan membiarkanmu melakukan perjalanan khusus ke keluarga Yun untuk menemuiku, yang benar-benar menyanjungku. Adapun akun ini, saya tidak membutuhkan Linger untuk membantu saya hanya diperhitungkan oleh beberapa pria tercela dan tidak tahu malu, dan saya menderita kerugian karena kecerobohan saya, dan ketika saya pulih dari luka-luka saya pasti akan membalas dendam sendiri." Linger berkedip dan berkata, "Kamu mungkin salah paham. Yun Shaoyang, apa maksudmu?" "Linger, aku juga baru mengetahui bahwa kamu terluka." Yun Shaoyang, menyadari bahwa dia sedang asmara, Yun Shaoyang, yang merasa malu untuk sementara waktu, segera berkata dengan nakal, "Linger, kamu adalah murid tuanmu dan kamu sudah menjadi alkemis top dari Ordo Kuning di usia muda, mengapa kamu tidak membantuku melihat bagaimana lukanya?" "Linger, ini, saya benar-benar tidak tersedia." Yun Shaoyang merasa malu lagi dan tidak tahu harus berkata apa. "Wang!" Xiao Hei meraung dan berkata, "Malu?" Yun Shaoyang memelototi Xiao Hei, "Kamu anjing hitam besar menungguku, cepat atau lambat aku akan merebusmu." Saat dia berbicara, dia menatap Linger lagi dan berkata, "Linger, anjing hitam besar ini sangat menjijikkan, dan rumah lain-lain ini adalah tempat tinggal orang-orang rendahan. Kamu berasal dari kelahiran bangsawan, mari kita bicara di tempat lain." Linger memandang Xiao Hei, "Menurutku anjing ini cukup lucu." Xiao Hei segera menggosok kaki panjang Linger dengan kepalanya. Linger tersenyum dan mengusap kepala anjing itu dengan tangannya.
Xiao Hei memandang Yun Shaoyang dengan bangga. Aku katakan sebelumnya bahwa kamu bahkan tidak sebaik anjing, kan? Yun Shaoyang tidak bisa berkata-kata. Benarkah? Dia iri, cemburu, dan membenci anjing hitam besar ini saat ini. Yun Shaoyang masih tidak menyerah, dan berkata, Linger, kamu baik hati, jangan tertipu oleh anjing liar ini. Yun Hao, yang tidak berbicara, berbalik dan berjalan menuju rumah. Linger menyadari bahwa situasinya salah, dan buru-buru mengikuti, berteriak, Yun Gonzi, tunggu sebentar. Melihat ini, Yun Shaoyang juga berteriak, Linger, apakah kamu tahu spesies liar ini? Begitu Linger mendengar kata ini, lapisan es langsung muncul di wajahnya. Yun Shaoyang melanjutkan, benih liar ini adalah putra Yun Tianquo, yang diusir oleh keluarga Yun kami saat itu. Orang ini tercela, berbahaya, dan licik. Cukup, Linger mendengus, menatap Yun Shaoyang, dan berkata dengan dingin, Yun Shaoyang, aku tidak mengenalmu dengan baik, aku di sini untuk mencari putra Yun Hao, tidak ada hubungannya denganmu di sini, kamu bisa pergi. Yun Shaoyang benar-benar tercengang, apa yang terjadi? Linger benar-benar mengenal Yun Hao. Selain itu, dia juga melakukan perjalanan khusus ke rumah Yun untuk menemukan Yun Hao. Xiao Hei menyeringai, dan taringnya terungkap. Kamu bahkan tidak sebaik anjing, kamu jelas tidak bisa mengalahkan tuanku, dan kamu masih di sini untuk memfitnah tuanku tanpa malu-malu. Jika tuan anjing tidak menggigit beberapa kati dagingmu hari ini, aku tidak akan menjadi anjing. Saat berikutnya, Xiao Hei menerkam ke arah Yun Shaoyang. Yun Shaoyang tertangkap basah, dan dirobohkan oleh Xiao Hei, pakaian mewah yang baru saja dia ganti robek, dan Xiao Hei begitu saja berada di mulutnya, memilih tempat dengan banyak daging untuk digigit. Setelah beberapa saat, Yun Shaoyang menutupi pantatnya yang berdarah dengan kedua tangan, berteriak, dan melarikan diri seolah-olah dia sedang berlari untuk hidupnya. Xiao Hei mengambil mulut penuh daging, meludahkannya, dan kemudian berlari kembali ke sisi Yun Hao, dan berkata, Tuan, lain kali dia datang, saya akan menggigit tulangnya. Kemudian, Linger mengikuti di belakang Yun Hao dan memasuki rumah. Melihat perabotan tua dan compang camping, Linger tidak bisa menahan cemberut, dan berkata, keluarga Yun ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Yun Hao berkata, jika Anda memiliki sesuatu, katakan saja. Linger segera menegakkan tubuh dan berkata, Tuan muda Yun, saya kembali ke gedung Baodan bersama Shizun, dan saya melaporkan apa yang terjadi di kota Liuyun kepada Tuan Tanah sesegera mungkin. Tuan Tanah sangat mementingkan hal ini, dan bahkan diam-diam meluncurkan penyelidikan. Setelah diselidiki, orang yang membocorkan informasi identitas Yun Gonzi adalah Yan Wen, wakil pemilik gedung. Bahwa Yan Wen licik dan berbahaya, mungkin dia merasakan sedikit krisis, dan dia menyelinap pergi terlebih dahulu. Namun, meskipun Yun Gonzi dapat yakin, Bao dan Lo akan menangkap Yan Wen kembali dan memberi Anda penjelasan. Tuan Tanah berdiskusi dengan tuan saya, dan mereka tahu bahwa Yun Gonzi tidak suka publisitas, jadi mereka secara khusus memerintahkan saya untuk datang dan memberitahu saya bahwa saya dapat pergi dan menandatangani kontrak. Begitu Linger selesai berbicara, dia menambahkan, ngomong-ngomong, Master Pavilion Awan telah sering bergerak di sekitar kota kabupaten dalam beberapa hari terakhir, jadi Tuan Tanah telah mengatur terlebih dahulu seorang pria kuat dari alam Yuangang 8 kali lipat untuk melindunginya secara rahasia. Ini adalah permintaan yang telah disebutkan Yun Hao kepada Mu Baifeng sebelumnya. Meski kontrak belum ditandatangani, gedung Baodan sudah melakukan pengaturan. Pembangkit tenaga listrik 8 kali lipat dari alam Yuangang, di kota kabupaten Beihan, jelas merupakan kekuatan tingkat atas. Lagi pula, di kota kabupaten, jumlah alam Jindan tidak akan pernah melebihi jumlah telapak tangan. Yun Hao mengangguk dan berkata, kalau begitu besok pagi, aku akan pergi ke Menara Baodan. Linger menunjukkan senyum manis di wajahnya, matanya yang cerdas berkedip,
dan dia memancarkan sentuhan licik, dan berkata, "Tuan Muda Yun, nanti akan gelap, dan malam di kota kabupaten sangat indah. Mengapa saya tidak mengajakmu berjalan-jalan?" Yun Hao, terima kasih Nona Linger atas kebaikan Anda. Saya khawatir hari ini akan merepotkan, mari kita bicarakan di lain hari. Linger, baiklah. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Di dalam gedung Baodan di Kabupaten Beihan, Mu Baifeng, kepala alkemis, berdiri di depan seorang lelaki tua, dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya, dan berkata, "Tuan Tanah, apakah Anda terlalu cemas?" Meskipun Yan Wen telah melarikan diri, dia memiliki pengaruh besar di gedung Baodan. Kami telah melenyapkan beberapa orang yang mengikuti Yan Wen untuk bergabung dengan lembah api dengan kekuatan guntur, tetapi saya khawatir masih ada ikan yang lolos dari jaring. Jika Yun Hao dipanggil saat ini, dan ada pencuri yang ingin bergerak darinya. Orang tua itu menghela nafas dan berkata, "Masalah ini harus diselesaikan sesegera mungkin, dan Anda juga tahu seberapa besar dampak pil pemurnian lembah api pada menara Baodan. Kali ini, bahkan seorang wakil tuan tanah yang telah bergabung dengan gedung Baodan selama beberapa dekade telah berlindung di lembah api. Saya tidak berani menunggu lebih lama lagi. Jika saya menunggu 1 hari lagi, mungkin lebih banyak alkemis akan mengkhianati bau dan lantai." Menurut apa yang Anda katakan, ada alkemis yang sangat kuat di belakang Yun Hao. Oleh karena itu, jika kita ingin mempromosikan sub kesehatan, kita harus menandatangani kontrak dengan Yun Hao terlebih dahulu. Jika tidak, jika kita menyinggung Yun Hao, kita akan menyinggung alkemis misterius di belakangnya. Adapun Antek Yan Wen, bahkan jika masih ada, Yan Wen telah melarikan diri, dan pada saat ini, tikus yang tersisa tidak berani maju lagi. Saat itulah itu terjadi. Linger buru-buru masuk dan berkata, "Tuan Tanah, Tuan, Yun Gonsi ada di sini." Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.